Selamat malam Ibu Dokter Ami dan juga Selamat malam, Mbak semua. Reni. Iya, apa kabarnya? Semoga sehat semua kita ya. Kali ini saya testimoni tentang miom. Sebelumnya pernah saya testimoni tentang diabetes dan juga autoimun. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, saya sudah kurang lebih setahun ini sudah stop resep obat dokter untuk pengencer darah, diabetes dan juga autoimunnya, alhamdulillah. Nah, cuma bulan puasa kemarin saya terus terang aja sangat kaget gitu ya. Awalnya kan saya merasa kok perut saya seperti makin besar gitu ya. Terus agak kurang nyaman, seperti begah, terasa seperti agak penuh gitu. Nah, suatu saat saya istilahnya tengkurap. Nah, tengkurap di kasur sambil main-main HP. Kata saya kok kayak ada ganjalan ya gitu. Lama-lama bukan kali. Terus saya coba periksa. Saya malah berpikir saya hamil. Saya berpikir saya hamil karena seperti ada Kelihatan. seperti ada gumpalan gitu, seperti ada benjolan. Lalu akhirnya saya putuskan untuk dites pack. Dites pack itu negatif. Tapi terasa seperti ada gerak-gerak gitu di rahim saya. Makanya saya berpikir itu hamil gitu. Dan seperti agak mual terasanya. Lalu suatu saat saya sempat naik motor, kok merasa nggak nyaman di pinggang sebelah kanan gitu. Seperti ada cekit sedikit. Tapi saya masih belum curiga gitu. Cuma setelah saya ngobrol dengan salah satu tetangga saya, dia juga pernah seperti itu, miom, dan dia sudah diangkat rahim kedua-duanya. Terus dia bilang, ayo Mbak Rini dicoba aja deh, kan nggak ada salahnya. Katanya. Oh iya ya, terus gimana? Ya kalau saya udah diangkat dua-duanya, aduh saya langsung deg-degan, aduh mudah-mudahan jangan gitu, mudah-mudahan bukan seperti yang saya pikir, karena tidak ada gejala sama sekali seperti sakit ketika haid yang berlebihan gitu, ataupun tidak ada pendarahan yang seperti tetangga saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya masih biasa aja, masih santai. Cuma ketika saya coba tengkurap lagi, kok makin gak nyaman ya gitu. Akhirnya bulan puasa, ketika saya coba sholat rawih itu pas di rokaat keberapa belas ya, pangkal paha saya pangkal paha dan perut bawah di keduanya saya merasa lemas. Akhirnya saya sholat beribadah sambil duduk, sambil oke. Saya berpikir apa autoimun saya kambuh lagi gitu kan. Ya sudahlah, kita jalani saja gitu kan. Ya akhirnya suatu saat udahlah periksa aja. Nah, ternyata ketika saya akhirnya memberanikan diri periksa di pap smear dulu, kalau pap smear aman. Nah, ketika di USG yang dimasukkan ke dalam itu, dokternya kaget. Ibu, ini ibu merasa apa? Enggak merasa apa-apa, dok, kata saya. Terus dokternya kaget. Ibu enggak sakit? Enggak. Pendarahan? Enggak. Ibu tahu ini berapa diameternya? Enggak, dok. Saya hitung ya, katanya. Ini saya baru ngobrol di audiens baru sekarang gitu, karena kemarin sempat mental saya sempat jatuh lagi, sempat menata hati lagi, menata mental lagi, karena beberapa kali dulu sempat jatuh. Akhirnya sekarang Tuhan masih memberikan cobaan juga gitu ya. Tapi ya saya beranikan diri mendengar hasilnya apa, dan dokter bilang itu diameternya 12,5 dan 13,5. Terus saya bilang, terus saya dokter harus gimana? Kata saya. Ya kita lihat saja. Oke. Sepertinya ini memang besar dan memang nggak tahu, ini sepertinya batasnya sendiri itu tidak begitu jelas. Jadi dokter masih mungkin mengukurnya juga masih agak kesulitan karena
kurang jelas batas antara ujung dengan ujung yang lain. Nah, akhirnya dokter sarankan saya di lab dulu untuk diperiksa CA 125 dan beberapa lagi gitu. Cuma saya belum sempat karena apa? Mental saya keburu down, keburu istilahnya udah kebayang gitu. Soalnya tetangga saya aja yang berapa senti aja harus diambil rahim. Nah, saya yang saya masih berpikir, aduh, saya kalau diambil rahim saya masih 43 tahun gitu kan. Jadi saya berpikirnya masih lumayan lumayan panjang gitu. Cuma memang mental saya udah keburu down, cuma akhirnya saya sempat ngobrol juga, sempat ngobrol dengan sahabat saya. Nah, kenapa tidak ini aja, Mbak, katanya, tambahin aja di perutnya. Oh iya ya, saya baru ingetnya gini, mungkin selama ini karena saya rajin hampir tiap hari, rutin balur di tengkuk, di tulang belakang dan telapak kaki, jadi mungkin masih ketahan rasa sakitnya dan ketidaknyamanan di punggung bawah gitu. Tapi setelah saya ini, oh iya kenapa saya kok lupa gitu. Tinggal ditambahin aja. Akhirnya setelah mendengar dari sahabat saya itu, saya balurkan ditambah. Jadi memang harus sering juga dibalur-balurnya. Terus juga sempat saya juga ngobrol juga dengan mitra atas saya. Ternyata beliau juga pernah mengalami miom dan sudah operasi. Lalu, Mbak tambahin sesering mungkin di perut gitu. Ya alhamdulillah setelah saya pakai dan dibalur rutin dengan Faras Klasik ditambah Samplus. Samplusnya saya optimalkan di 3x3. Memang saya belum sempat di lab lagi, belum sempat ke dokter lagi, cuma yang pasti saya sangat merasakan setelah saya balur rutin di tulang punggung telapak kaki plus sesering mungkin di perut, area perut, tulang belakang bawah, dan pinggang yang saya rasa keluhan, saya merasakan saya sekarang bisa tengkurap lagi dengan lebih nyaman, dan itu menurut saya itu indikasi kalau mungkin sudah berkurang gitu, Dok. Ya mudah-mudahan semakin membaik gitu kondisi saya. Cuma memang mungkin dibanding yang lain yang 5 cm, 4 cm mungkin mudah untuk keluarnya. Kalau saya karena 13,5 cm-nya itu ya entahlah kapan, ya itu ya saya hanya menjalankan dulu saja gitu, Dok. Itu testimoni saya, ini cuma baru sebulan ini ya, dan saya sudah merasakan perbaikan yang sangat signifikan untuk saya pribadi. Ini untuk saya sharingkan juga ke banyak orang, tetap semangat, itu aja. Terima kasih gitu, Dok. Mungkin itu testimoni saya. Terima kasih Mbak Rini atas testimoni yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa belajar dari Mbak Rini ya. Pengalaman beliau dalam menghadapi miom yang timbul dalam 1 bulan ini dan cukup mengagetkan. Mudah-mudahan Mbak Rini tetap semangat. Insya Allah semuanya ada jalannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Oke.